Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Wahyu Arianten. Kisah yang berjudul Sekar Pati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu entah mengapa Pak Satria masih merasa janggal dengan perasaannya. Padahal ia sudah pulang ke rumah tanpa teror Sekar lagi yang mengejarnya. Ia yang saat itu tengah menghabiskan satu batang rokoknya dan segelas kopi di ruang tamu. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara istrinya yang teriak-teriak dari dalam kamar. Sontak Pak Satria dengan cepat menyusulnya ke dalam kamar. Di situ ia melihat istrinya, Asih, sedang duduk menangis ketakutan, menjerit-jerit dengan tubuh gemeteran. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Satria seraya duduk di bibir ranjang kamarnya. Namun istrinya masih belum membuka mulutnya. Dia masih tampak terkejut, seperti baru saja menjumpai sesuatu. Tapi istrinya tidak meresponnya. Pak Satria semakin cemas. Ia ke belakang lantas mengambilkan air putih, kemudian diminumkan pada Asih agar sedikit lebih tenang. Tapi yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaannya. Asih yang semula diam dengan wajah tegang, tiba-tiba wajahnya memerah. Nafasnya pun berubah cepat sampai terengah-engah. "Bu, kamu kenapa, Bu?" tanya Pak Satria lagi yang mulai panik oleh keadaan istrinya, namun tidak lagi mendapat jawaban. Pak Satria mencoba menyentuh istrinya, berusaha merebahkan tubuhnya dan membuatnya tenang. Namun tiba-tiba Asih menggeram bagai anjing, matanya melotot penuh amarah dan giginya bergemelutuk. Tidak hanya di situ, tiba-tiba saja tangannya mencengkeram leher Pak Satria dengan kencang. Teriak Asih semakin keras. Semakin keras teriakannya, semakin keras pula cengkeraman tangannya. Rintih Pak Satria. Wajahnya dengan cepat memerah, nafasnya tersegal sulit bernapas. Sambil membaca doa, tangannya berusaha membuka cengkeraman tangan istrinya dari lehernya. Pak Satria mendorong tubuhnya, hingga menyebabkan tubuh istrinya pun terdorong hingga cengkeramannya melemah. Merasa mendapat kesempatan, dengan cepat Pak Satria menarik kepalanya, lantas menjauh dari tempat istrinya yang sedang kesetanan. Tapi belum jauh dia menghindar, sepakan kaki Asih menghantam tubuh Pak Satria hingga membentur dinding lalu terkulai ke lantai. "Asih, tenanglah. Apa yang terjadi padamu?" teriak Pak Satria panik, namun tidak berpengaruh apa-apa pada istrinya. Sungguh mengerikan, keadaan Asih kini tidak ubahnya seperti orang tidak waras yang menyerang orang di sekitarnya. Melihat suaminya terkulai lemas, Asih justru tertawa lepas sampai suaranya melengking, membuat telinga Pak Satria sakit. Dari suara tawa yang keluar dari mulut Asih, barulah Pak Satria sadari. Tidak salah lagi, ini Sekar. Asih pun melangkah mendekati Pak Satria bagai orang dengan tatapan tajam. Wajahnya penuh amarah dan nafasnya terengah-engah bagai banteng mengamuk, membuat Pak Satria pun takut melihat istrinya sendiri. Pak Satria kembali mendapat serangan membabi buta dari istrinya. Dengan beringas Asih melompat lalu menghantam tubuh Pak Satria. Ia merasa dirinya ingin dibunuh malam itu. Berulang kali ia dapat rekaman dari tangan istrinya sendiri hingga tenaga Pak Satria tidak dapat menahan energi besar di dalam tubuh istrinya. "Tolong, Asih, hentikan!" Pak Satria berusaha berteriak. Sementara di sisi lain Pak Sukri, tetangga dekat rumah Pak Satria, tiba-tiba saja mendengar suara tidak wajar dari rumah tetangga sebelahnya. Kebetulan malam itu Pak Sukri dan istrinya Lilis belum tidur karena baru saja pulang dari acara nikahan saudaranya di kelurahan sebelah. "Ada apa di rumah Pak Satria ya, Bu? Kok gaduh sekali di rumah Pak Satria?" tanya Pak Sukri. "Iya ya, ada apa ya, Pak?" jawab istrinya seraya menajamkan indera pendengarannya. Mereka berdua lantas keluar kamar, sama-sama memastikan apakah benar suara gaduh yang mereka dengar berasal dari rumah Pak Satria. Asih, hentikan!" Kini muncul suara teriakan Pak Satria dari dalam rumahnya. Pak Sukri dan istrinya mulai curiga, kemudian memutuskan keluar rumah untuk memeriksanya.
Pak Sukri dan istrinya melangkah pelan menuju teras rumah Pak Satria. Di situ semakin jelas mereka mendengar suara erangan Pak Satria yang seperti menahan rasa sakit pada dirinya. Menyadari ada yang janggal di rumah Pak Satria, Pak Sukri lantas mengetuk pintu rumahnya berulang kali, tapi tidak kunjung mendapatkan sautan. Pak Sukri pun semakin cemas. Ia coba mengayunkan gagang pintu di depannya. Beruntung, pintu tidak terkunci dan dapat dibuka dengan mudah. Pak Sukri ditemani istrinya di belakangnya melangkah pelan ke dalam rumah. Mereka berdua tidak melihat Pak Satria dan istrinya di ruang tamu atau ruang tengah rumahnya. "Pak Satria," panggilnya pelan. Saat mata Pak Sukri mencoba melirik ke arah kamar yang pintunya terbuka, seketika matanya terbelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat pemandangan di depannya. Jelas sekali di situ ia melihat Bu Asi dengan amarah di wajahnya sedang mencengkram erat leher Pak Satria sambil berucap pelan, "Mati, mati." Pak Sukri bergegas ke dalam. Dibantu istrinya, dia berusaha melepaskan cengkeraman tangan Bu Asi di leher Pak Satria. "Bu Asi, apa yang kamu lakukan?" hardik Pak Sukri. Cengkeraman tangannya benar-benar kencang. Butuh 3 orang dengan tenaga ekstra sampai akhirnya cengkeramannya melemah. "Apa yang terjadi di sini, Pak Satria?" tanya Pak Sukri saat berhasil melepas cengkeraman di lehernya. Sekar. Sekar? Apa maksudmu?" Istriku dirasuki sekar." Brak, brak. Suara benda melayang berjatuhan membentur tembok dan lantai rumah akibat ulah Asi yang sedang kerasukan. Pak Satria kemudian mengajak Pak Sukri dan Bu Lilis keluar kamar, mengunci istrinya di dalam kamar, lalu berjalan ke belakang mencari keberadaan tabung kendi keramat miliknya yang ia percaya mampu meredakan suasana malam itu. Beberapa menit kemudian ia kembali dengan tabung kendi berisikan garam keramat miliknya. Ia lantas kembali membuka kamar, lalu melemparkan garam-garam itu ke tempat istrinya Asi berada. "Pergilah kau Sekar, jangan kau sakiti istriku, pergilah, pergi," ucapnya sambil terus melemparkan garam miliknya ke arah Asi sampai dirasa kondisi berubah aman. Di situ Asi menjerit-jerit kesakitan. Berulang kali Pak Satria melemparkan garam miliknya sambil terus merapalkan doa. Ada rasa kasihan di hatinya saat melihat istrinya meronta-ronta kesakitan. Tapi secepat mungkin pikiran itu ia buang. Karena sejatinya yang sedang berada di hadapannya bukanlah istrinya lagi, melainkan Sekar. "Jika kamu tidak pergi sendiri, maka aku yang akan mengusirmu," hardik Pak Satria pada arwah Sekar yang kini berada di dalam tubuh istrinya. Pak Sukri dan istrinya hanya bengong melihat peristiwa di hadapannya. Sampai entah kelemparan keberapa, sepertinya usaha Pak Satria untuk mengusir Sekar dari tubuh istrinya mulai membuahkan hasil. Asi menjerit-jerit seperti kesakitan. Melihat istrinya dalam keadaan demikian, ada rasa tidak tega dalam benak Pak Satria. Namun mau apa lagi? Hanya dengan cara ini dia bisa menyelamatkan istrinya dari jerat Sekar di dalam dirinya. Perlahan Asi mulai tenang. Tubuhnya yang semula tegak berdiri dengan wajah penuh amarah menjadi gontai sempoyongan sampai akhirnya tergeletak pingsan di depannya. Dibantu Pak Sukri dan istrinya, Pak Satria memapa istrinya ke atas ranjang sambil terus membacakan doa. Saat sudah dirasa aman, Pak Sukri dan istrinya kembali pulang ke rumahnya dengan membawa rasa cemas yang hinggap di dalam benaknya sejak peristiwa tadi. Hingga 30 menit kemudian di atas ranjang, Asi masih tergeletak tidak berdaya. Pak Satria masih terus membaca doa sambil membersihkan tubuh Asi yang baru ia sadari penuh sayatan luka. Saat kesadarannya berangsur kembali, Pak Satria memberikannya segelas air hangat, lalu meminumkannya secara perlahan. Sungguh malang nasib Asi malam itu. Seluruh badannya lemas, dibasahi banyak sekali keringat. Energinya habis setelah dirasuki oleh sosok arwah Sekar. Perempuan yang tidak mengerti apa-apa malah menjadi sasaran kemarahan Sekar. Sejak saat itu, Pak Satria semakin terbakar ingin segera menghilangkan Sekar. Dia akan cari petunjuk lain, dari mana Sekar berasal dan apa yang menyebabkan gentayangan mengganggu banyak orang sampai sekarang. Pak Satria tidak membuka tokonya di hari itu. Ya, sehari-hari Pak Satria adalah pedagang di toko yang ia bangun sendiri dengan istrinya. Anaknya, dia memiliki 1 anak dan sudah bekerja di salah satu kota besar di seberang pulau sana. Pak Satria menitipkan istrinya pada tetangga dekat rumah untuk menunggu istrinya yang masih terbaring lemas di atas ranjang. Dia tidak tega jika meninggalkannya sendirian di dalam rumah, terlebih lagi tubuhnya sudah ditandai oleh Sekar. Dia bisa datang kapan saja. "Minta tolong, saya ada urusan keluar rumah.
Istri saya sakit semalaman. Aku nggak tega kalau meninggalkannya sendirian. Sakit apa Pak Satria? Meriang saja, kena angin malam, tutur Pak Satria yang tidak terus terang kepadanya. Setelahnya Pak Satria lalu keluar rumah. Langkahnya buru-buru di bawah matahari yang belum terlalu tinggi. Tujuannya adalah rumah Pak RT. Pak RT! Seru Pak Satria sambil berlari saat melihat Pak RT sedang menyiram beberapa pot bunga di depan rumahnya. Pak RT menoleh, menghentikan aktivitasnya. Ia menyipitkan mata melihat ke arah suara yang memanggilnya karena cahaya matahari menyilaukan penglihatannya. Nggak mau ke ladang Pak? Tanya Pak Satria basa-basi. Tidak, sudah saya pasrahkan ke yang lain dulu. Ada apa pagi-pagi begini sudah sampai sini Pak Satria? Kan masih nanti sore kita melakukan tirakatnya. Tanya Pak RT sedikit heran. Bukannya menjawab, Pak Satria justru bengong, bingung menjelaskan dari mana. Ada apa toh Pak? Sepertinya kok ada masalah serius. Pak Dewa dan Pak Rangga sudah cerita? Tanya Pak Satria. Pak RT menggeleng. Aduh, Pak, semalam kami melihat Sekar dan istri saya dirasuki Sekar semalaman. Saya hampir mati di tangannya, ucap Pak Satria sambil memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya yang lebam akibat serangan dari istrinya. Pak RT yang dari awal bingung pun jadi semakin bingung. Astagfirullah, gangguan Sekar sudah sejauh itu. Sepertinya kita juga harus semakin cepat lagi menanggapi masalah ini. Jika tidak, akan ada korban berjatuhan karenanya. Kita cari tahu penyebab Sekar mati. Saya rasa pasti ada sebab tersendiri yang menyebabkan gentayangan setelah dia mati. Sayup-sayup suara adzan subuh bersautan menggema. Suara burung-burung pun sudah mulai berkicauan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Artinya sang fajar sebentar lagi akan terbit dari ufuk timur. Namun di antara pagi yang sebentar lagi membangunkan orang-orang agar mulai beraktivitas, Yuda malah masih melek dengan matanya yang enggan terpejam sedikit pun semalaman suntuk. Malam itu perasaannya kacau. Hal itu disebabkan karena baru saja ia mendapati kekasihnya Sekar tergeletak di dalam kamar kosnya, bermandikan darah tidak bernyawa. Yuda dihantui rasa takut sekaligus bersalah akibat masalah itu. Bangsat! Teriak Yuda sambil memaki dirinya sendiri. Keringat dingin tidak berhenti bercucur melewati dahi dan seluruh tubuhnya juga semakin basah kuyup oleh keringat dinginnya sendiri. Yuda terus-terusan berteriak, memaki dirinya sendiri. Tidak, aku tidak bersalah. Pasalnya ia tidak tahu apa yang dilakukan Sekar sebelum akhirnya nyawanya hilang secara tragis. Bahkan mungkin sampai sekarang belum ada orang yang mengetahui jika Sekar telah mati bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Sekar, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Yuda. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Sekar sampai akhirnya tewas dengan keadaan mengenaskan seperti itu. Yuda mencoba memejamkan mata, bermaksud istirahat agar sedikit tenang. Namun bayang-bayang itu malah semakin terus terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan ia memukul kasurnya berkali-kali. Kepalanya panas sebagai disambar air panas. Hingga tidak sengaja tangannya menyenggol gelas yang berisikan air putih yang tadi ia minum sampai pecah membentur lantai. Yuda terkejut. Ia berlutut lalu mengambil pecahan gelas tadi dengan tangan gemetar. Yuda buru-buru membereskannya, khawatir ada orang rumah yang menyadari kegaduhan di dalam kamarnya. Namun ternyata ada seseorang yang menyadarinya di luar. Yuda, panggilnya dari balik pintu kamar. Yuda menoleh dengan alis terangkat dan raut muka yang tegang. Ada apa Yuda? Itu adalah pamannya yang tinggal bersama keluarganya sejak lama. Yuda bisa memanggilnya dengan Paman Harja atau Paman Kumis karena memiliki kumis yang panjang hingga hampir menutupi mulutnya. Boleh Paman masuk. Yuda memang lebih akrab dengan pamannya ketimbang dengan kedua orang tuanya. Hal itu disebabkan ayah ibunya yang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di luar kota. Pulang 1 minggu sekali saja sudah syukur, dan jarang sekali Yuda bertemu ayah ibunya lengkap dalam 1 hari. Memang malang nasib Yuda soal kehidupan keluarga, namun beruntung ada pamannya yang tiap hari ada di rumah dan tidak jarang menjadi teman ngobrolnya ketika Yuda mengalami banyak masalah. Iya Paman, masuk saja. Paman Harja berjalan pelan masuk ke kamar Yuda. Lalu dia mendadak melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat jantung Yuda berdecak. Yuda, apa kamu percaya jika ada sesuatu hal di sekitar kita yang bisa kita rubah kenyataannya? Tanya Paman Harja tiba-tiba.
Maksudnya paman? Paman Harja ini bagi orang tertentu dikenal memiliki sedikit keahlian spiritual yang tidak banyak orang tahu. Sebagai keponakannya, Yuda pun tidak banyak mengetahui seluk-beluk pamannya terkait hal itu. Paman tahu apa yang baru saja terjadi dan menimpamu. Yuda menggeleng cepat. Tidak terjadi apa-apa paman, aku baik-baik saja. Namun perkataan paman Harja selanjutnya semakin membuat Yuda terkejut. Apa kamu tidak takut jika semua itu terbongkar dan kamu akan dicari oleh banyak orang? Paman bicara apa? Aku nggak paham. Terus terang saja. Aku tidak tahu paman. Aku takut. Aku takut menerima kenyataan jika semua ini telah terjadi. Aku harus apa? Yuda menunduk lesu. Ia mulai menunjukkan raut wajah takutnya di hadapan pamannya. Bulir air matanya pun mengalir keluar dengan sendirinya. Yuda, panggil paman Harja. Kamu tahu kan, kalau paman sudah menganggap kamu seperti anak paman. Paman selalu berusaha membantu jika kamu mengalami masalah. Yuda mengangguk. Lalu, aku harus melakukan apa paman? Menunggu polisi kemari dan menangkapku. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau masuk penjara paman. Tenanglah dulu. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana caraku tenang? Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Dengarkan paman. Paman akan membantumu. Nanti sore ikut paman. Kemana? Paman mau membawaku ke kantor polisi? Enggak Yuda. Sudah, nurut saja dengan kata paman. Kamu ingin masalah ini bisa teratasi kan? Ucap paman Harja. Seraya melangkah keluar dari kamar Yuda. Setelah perdebatan panjang, Yuda pun setuju. Jika pamannya berniat membantunya dalam masalah ini, ia tidak merasa keberatan. Apalagi ia sendiri bingung harus melakukan apa. Tapi paman mau mengajak kemana? Pertanyaan itu masih berputar di kepalanya. Kini Yuda kembali sendiri di dalam kamar, meratapi sebuah kenyataan yang menimpanya akibat ulahnya sendiri. Tidak dapat ia pungkiri jika dialah yang menghamili Sekar dan memaksanya agar menggugurkan kandungannya demi nama baiknya dan nama baik keluarganya. Tapi rencana yang ia kira akan berjalan lancar, nyatanya malah membuat Sekar terenggut nyawanya. Kenapa ini harus terjadi? Aku benci dengan semuanya. Ayo Yuda, berangkat. Panggil paman Harja dari luar kamar Yuda. Yuda masih murung menyesali keadaan. Semangat hidupnya seolah hilang, berganti dengan keputusasaan yang menyelimuti hati dan pikirannya. Yuda, panggil paman Harja seraya membuka pintu kamar Yuda. Di situ Yuda melihat pamannya sudah berpakaian rapi siap untuk pergi. Kemana paman? Kenapa paman mengajak aku pergi sementara keadaanku masih begini? Justru paman hendak membantumu agar kamu tidak merasakan seperti ini dan bisa kembali merasa tenang Yuda. Percayalah dengan paman, paman akan membantumu. Yuda pun bangun, berjalan menjauhi ranjangnya lalu menghampiri pamannya di luar kamar. Ayo paman, kamu tidak ingin mandi? Basuhlah wajahmu dulu. Beberapa menit kemudian dengan mobil Yuda, paman Harja membawa Yuda ke tempat yang menjadi tujuannya. Saat dalam perjalanan, Yuda membisu tanpa sekejap mata. Ia hanya melamun dengan dua bola matanya menatap ke jalanan. Yuda, sejatinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab musababnya kenapa bisa terjadi. Sementara manusia memiliki akal yang mampu memengaruhi itu semua agar manusia mampu menikmati setiap proses kehidupan yang ia jalani, kata paman Harja sambil menyedot sebatang rokok di sela-sela jari telunjuk dan jari tengahnya. Yuda terdiam sebentar, butuh waktu untuk mencerna kalimat paman Harja. Aku nggak paham yang paman katakan. Roda mobil terus menggilas jalanan aspal. Setelah 1 jam perjalanan, jalanan aspal mulus berganti dengan aspal yang penuh lubang. Paman Harja pun memperlambat kecepatannya. Semakin lama mobil semakin jauh meninggalkan keramaian padatnya pemukiman. Mobil semakin lama semakin masuk ke dalam area yang banyak ditumbuhi pohon-pohon jati di kanan kirinya. Karena merasa curiga, Yuda pun melontarkan pertanyaannya. Sebenarnya kita mau kemana paman? Kan paman sudah katakan. Apa perlu paman jelaskan lagi? Yuda hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas panjang karena saking seringnya merasakan getaran dan lonjakan karena mobil melewati jalanan tanah yang tidak rata. Semakin jauh jalanan semakin parah dan sempit, bahkan terlihat tidak berbentuk. Kini roda mobil menggilas tanah di antara wilayah dengan puluhan, bahkan mungkin ratusan pohon di kanan kirinya.
Kenapa sampai hutan begini? Tanya Yuda. Ya memang rumahnya di tengah hutan. Sabar dulu, sebentar lagi sampai. Benar saja, setelah melewati jalan yang naik turun dan tidak rata, mobil berhenti di depan sebuah rumah joglo tua yang menyendiri dari rumah warga yang lain. Halamannya luas di antara pohon jati di sekitarnya. Seorang lelaki renta dengan rambut gondrong berdiri di depan rumahnya. Dia berdiri memperhatikan kedatangan Yuda dan pamannya, seolah dia sudah mengetahui dan menyadari akan ada kedatangan orang di rumahnya. Yuda dan Paman Harja pun turun dari mobil. Lelaki tua renta itu pun tersenyum ke arah Paman Harja. Datang juga kau, Harja? Iya mbah, saya pasti datang. Saya akan sudah janji dengan Mbak Karmo, ucap Paman Harja sambil menjabat tangan laki-laki renta itu. Ya, lelaki renta kenalan Paman Harja itu adalah Mbak Karmo. Dia tersenyum saat melihat Yuda saat datang bersama Paman Harja. Mbak Karmo langsung meminta mereka masuk dan duduk di atas kursi busa berselimut kain batik di rumah tengahnya. Setiap langkah Yuda, matanya tidak luput melihat setiap sudut rumah Mbak Karmo yang terbuat dari kayu jati yang tampak usang karena lama tidak diremajakan. Hiasan-hiasan di dindingnya pun tampak menyeramkan. Kepala rusa, foto-foto lawas dan satu buah figura besar berisi foto perempuan berkebaya sedang duduk seolah sedang memperhatikan setiap orang yang masuk ke dalam rumah Mbak Karmo. Siapa ini, Mbah? Tanya Yuda karena merasa penasaran. Guruku, aku sangat menghormatinya. Duduklah, aku mau dengar cerita darimu sehingga membuatmu bisa datang sampai ke rumahku. Ah, cerita apa, Mbah? Paman yang mengajakku kemari, bukan keinginanku sendiri untuk datang ke sini. Bisakah kamu duduk di sini dan ngobrol denganku dan pamanmu? Yuda dan pamannya kini berhadapan dengan Mbak Karmo. Paman Harja membuka percakapan mereka. Ia menjelaskan jika kekasih Yuda baru saja meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Dan Yuda takut jika semua orang tahu dan mengaitkan Yuda atas kematiannya itu. Bagaimana kamu tidak mau dikaitkan? Kamu lihat darah itu kan? Di mana letak darah itu saat kamu melihatnya? Yuda menunduk takut. Ia bingung bagaimana menjawabnya. Jawab saja, Yuda. Dari perut sampai kakinya, Mbah. Ya, itu karena dia kehilangan janin di dalam perutnya. Janin itu tidak akan ada jika kamu tidak melakukan hal kotor itu bersama dengannya. Mbak Karmo sedikit mendelik mengucapkan itu kepada Yuda. Iya, saya tahu, Mbah. Saya tahu dan saya mengakui itu. Saya menyesal, Mbah. Saya tidak ingin semua orang tahu dan saya tidak ingin dikaitkan dengan kematian Sekar. Mbak Karmo melirik Paman Harja, memberikan isyarat yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Suasana menjadi hening sesaat. Mbak Karmo mengambil sebuah kantong plastik hitam, mengambil sejumput daun kering dari plastik itu, lalu melintingnya dengan kertas sebelum akhirnya menghisapnya kuat-kuat. Gumpalan asap pun mengepul keluar dari mulutnya. Kamu ingin menghilangkan jejakmu, begitu maksudmu? Iya, Mbah. Saya bisa bantu. Mungkin hanya ada satu cara untuk menempuh keinginanmu itu. Aku punya ingon yang bisa membantumu, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Syarat? Apa syaratnya, Mbah? Saya akan penuhi syaratnya. Saya punya cukup uang dan orang tua saya punya banyak uang yang selalu memberi jika aku memintanya kepada mereka. Ia tampak tidak peduli syaratnya. Apapun itu akan ia lakukan agar dia tidak terjerat ke dalam masalah kematian Sekar. Ingonku bisa bekerja jika kamu memberikannya tumbal berupa janin bayi yang berusia 5 sampai 7 bulan atau bayi yang baru lahir berusia yang sama. Yuda terlonjak kaget. Ia pun menjawab penjelasan Mbak Karmo. Syarat macam apa itu, Mbah? Di mana aku bisa mendapatkan itu? Pamanmu bisa membantumu. Yuda menoleh ke arah pamannya. Bagaimana caranya, Paman? Paman ada kenalan dukun yang sering mendapatkan pasien untuk menggugurkan kandungannya. Kita bisa kerjasama dengan dia. Kamu cukup siapkan uang untuk membayarnya agar dia mau melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Yuda tampak terdiam, seperti sedang menimbang-nimbang. Cukup lama sampai akhirnya ia lalu mengangguk. Tanda setuju dengan jalan yang ditawarkan Mbak Karso dan saran yang diberikan oleh Paman Harja. Ingonku ini akan menjelma menjadi sosok perempuan yang menyerupai Sekar dan akan mempengaruhi setiap pemikiran orang yang terlibat dan berada di lingkungan Sekar.
Ingonku akan membuat mereka tidak mengingat namamu sama sekali. Dan dia akan menjelma menjadi sosok perempuan yang menyerupai Sekar dan akan meneror orang-orang yang berada dekat dengan Sekar semasa hidupnya. Iya mbah, saya bersedia. Setelah jawaban Yuda, Mbak Karmo berdiri. Ia memberi tanda agar Yuda dan pamannya mengikutinya. Mereka berdua mengikuti Mbak Karmo hingga masuk ke dalam sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter dengan pencahayaan yang remang-remang. Ruangan kecil ini ternyata adalah sebuah ruangan yang biasa Mbak Karmo gunakan sebagai tempat ritual. Beberapa kendi, baskom, arang yang sudah menyala dan kembang 7 rupa dapat tertangkap jelas dari mata Yuda di dalam sana. Kamu benar-benar bersedia dan siap. Yuda menoleh ke pamannya, seolah seperti bertanya namun hanya dengan mimik muka. Pamannya pun mengangguk, tanda jika ia setuju dan mengisyaratkan agar Yuda tenang dan mengambil tawaran Mbak Karmo. Iya mbah, kalau begitu akan aku persiapkan prosesinya. Mbak Karmo tampak mengisi baskomnya dengan 3 gelas air, lalu menaruhkan sejumput demi sejumput kembang 7 rupa ke dalamnya sambil merapalkan sebuah mantra yang Yuda tidak ketahui apa artinya. Yuda terlihat kaget dan heran karena pertama kalinya melihat hal semacam ini. Yuda memberanikan diri bertanya kepada Mbak Karmo, "Mbah, ini apa?" Namun Mbak Karmo memberi isyarat bahwa dia tidak boleh bicara terlebih dahulu sebelum prosesi ini selesai dilakukan. Mbak Karmo memberikan sebuah belati kecil kepada Yuda, menyuruhnya untuk memotong beberapa helai rambutnya dan menggoreskan ke salah satu jarinya hingga berdarah. Lalu menaruhkan darahnya ke dalam baskom kecil berisikan air dan kembang 7 rupa. Rintih Yuda saat melukai salah satu jarinya dan memasukkan beberapa tetes darahnya ke dalam baskom. Setelah itu Mbak Karmo kembali melanjutkan ritualnya. Mulutnya terus kemat-kamit hingga beberapa menit. Yuda hanya memandangnya dengan sedikit takut. Tapi rasa takutnya perlahan hilang saat Mbak Karmo menyelesaikan ritualnya. "Minumlah ini sebagai tanda jika ritual ini telah selesai." "Apa kamu ingin melihat ingonku?" "Buat apa mbah? Saya pasti takut jika melihatnya." "Hanya untuk sekali ini saja jika kamu ingin melihatnya. Aku akan membuka mata batinmu sebentar lalu menutupnya lagi. Takutnya jika nanti sewaktu-waktu kamu tidak sengaja didatangi olehnya, kamu sudah tahu jika itu adalah ingonku yang sedang membantumu." Yuda kemudian mengangguk pelan. Mbak Karmo pun menyuruhnya memejamkan kedua matanya, lalu mulai merapalkan sebuah mantra sambil memegang ubun-ubun kepala Yuda. Beberapa detik kemudian Yuda diminta membuka matanya perlahan. Yuda mengikuti perintahnya, ia perlahan membuka matanya. Setelah terbuka sempurna, Yuda terkejut melihat sosok makhluk yang tingginya hampir menyentuh atap rumah Mbak Karmo. Tubuhnya berbalut kain hitam, penuh sobekan. Di wajahnya hanya tampak belulang dengan rambutnya yang teramat panjang hingga menyentuh tanah. Yuda beringsut mundur dari tempat duduknya. Apa ini mbah?" tanya Yuda sambil tatapan matanya mengarah ke atas yang berarti sedang memperhatikan ingon Mbak Karmo. "Ya, itulah ingonku. Kamu sudah melihatnya kan?" "Sudah mbah, kembalikan mata saya ke semula mbah, saya takut melihatnya." Tidak lama mata Yuda dikembalikan lagi seperti semula. "Kapan penumbalan itu dilakukan mbah?" "Setiap malam Jumat Kliwon, jangan sampai lupa dan lalai jika tidak ingin nyawamu dijadikan sebagai penggantinya," kata Mbak Karmo memperingatkan. Yuda menelan ludahnya. Tenggorokannya terasa kering selama mendengar setiap penjelasan yang keluar dari mulut Mbak Karmo. Setelah itu Mbak Karmo memberikan satu kantong kain hitam berisi tanah merah. Saat dibuka, aroma wangi keluar dari dalamnya. Setelah itu Mbak Karmo juga memberinya gulungan kertas kecil berisi rapalan mantra yang harus dibacakan manakala Yuda melakukan ritual tumbal yang akan dipersembahkan untuk ingonnya. "Apa ini mbah?" tanya Yuda spontan. "Ini media yang akan menjadi tanda tumbalmu. Taburkan tanah ini ke rumah yang akan menjadi targetmu. Sedikit saja. Setelah itu, pulanglah. Baca mantra ini di ruangan khusus yang mesti kamu sediakan setelah ini, agar tidak ada orang tahu atau curiga kepadamu. Mengerti kan? Jika kamu mendapatkannya dari kenalan dukun aborsi yang pamanmu kenal, kamu tidak perlu menggunakan ini. Cukup baca rapalan mantra di kertas ini dan taruh janinnya di dalam kendi, lalu taruh di ruang yang telah kamu sediakan untuk ritual. Setelah itu, biarkan saja selama semalam.
Dia akan mengambil sendiri persembahan yang kamu berikan. Hari sudah gelap saat Mbak Karmo, Yuda, dan Paman Harja selesai dengan urusannya. Yuda pun mengajak pamannya pulang karena sudah merasa tidak enak jika berlama-lama berada di sana. Apa ini bisa berhasil? Percayakan saja kepada Mbak Karmo. Kamu tinggal lakukan apa yang dia perintahkan. 3 hari setelah itu Yuda mulai mempersiapkan tumbalnya, mengingat tidak jauh dari itu malam Kliwon akan datang. Paman, di mana kenalan dukun aborsi kenalan paman? Bisa antarkan aku ke sana? Tanya Yuda ke Paman Harja. Mereka berdua pun bertolak ke sana dengan membawa satu amplop penuh berisikan uang pecahan 100 ribuan. Singkat cerita mereka sampai. Paman Harja langsung menjadi perantara di antara Yuda dan dukun aborsi itu. Dia mengatakan jika membutuhkan janin berusia 5 hingga 7 bulan untuk ritual yang akan dilakukan Yuda. Berapa bayarannya? Tanya dukun itu. Dia bernama Wita. Yuda menaksir usianya baru 40-an. Dia pun menolak dipanggil Mbah. Nama aku Prawita, tapi cukup panggil saja dengan Pak Wita. 10 juta untuk setiap janin cukup kan Pak Wita? Ucap Yuda menyodorkan tawarannya. Dukun tersebut pun tersenyum kecil. Baiklah, aku akan membantumu. Jawab dukun tersebut saat itu juga. Tapi aku hanya membantu sejauh ini. Resiko yang lain kalian sendiri yang tanggung. Yuda pun mengangguk. Ya, bisa bantu sejauh itu saja sudah cukup. Ujar Yuda seraya menyerahkan amplop berisi uang yang telah ia sediakan sebelumnya. Ini sebagai pembayaran awalnya, Pak. Setiap menjelang malam Kliwon, saya akan ke sini. Imbunya, Pak Wita pun tersenyum kecil menatapnya. 2 hari menjelang malam Kliwon, berita mengenai Sekar sampai di telinga Yuda. Sekar meninggal kenapa, Yuda? Tanya salah seorang kawannya melalui aplikasi pesan singkat di handphonenya. Yuda pura-pura terkejut dengan berita itu. Lalu dengan perasaan ragu, dia bertolak ke kos Sekar, tempat di mana ia melihat Sekar terakhir kalinya. Banyak sekali warga dan beberapa polisi di sana. Suara isak tangis kesedihan teman-teman Sekar di sana pun sampai di telinga Yuda. Ada rasa sesal dan sedih di dalam hati Yuda. Namun di atas itu semua, ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang sedang menyelimuti perasaannya. Beruntung tidak banyak yang tahu mengenai hubungannya dengan Sekar, jadi dia tidak banyak menjawab pertanyaan orang-orang mengenai kematian Sekar. Yuda mendekat lagi ke keramaian. Tanpa sepengetahuannya ternyata ia berpapasan dengan petugas yang sedang mengangkat kantong jenazah yang di dalamnya berisi jasad Sekar. Langkahnya terhenti sejenak, kepalanya menoleh mengikuti kantong jenazah itu hingga tidak terlihat oleh pintu mobil ambulan. Sekar, ucap Yuda dalam hati. Maafkan aku Sekar. Namun begitu Yuda tetap tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Beberapa menit setelahnya Yuda mulai merasa janggal. Pandangannya mendadak samar dan lebih gelap. Berkali-kali ia mencoba membersihkan matanya, namun pandangannya masih sama. Yuda melangkah menjauh, berniat pulang ke rumahnya saja. Namun saat ia sedang berjalan di antara keramaian warga, pandangannya tiba-tiba saja menangkap sebuah pemandangan yang tidak mengenakan baginya. Baru beberapa hari yang lalu ia meringkuk melihatnya. Sebuah wujud yang teramat tinggi tengah berdiri di salah satu pohon dekat situ. Wajahnya yang hanya tampak tengkoraknya saja, seolah seperti sedang memperhatikan Yuda kemanapun ia bergerak. Bulu kuduknya tiba-tiba saja meremang, lalu menundukkan kepalanya. Yuda berusaha bersikap normal agar tidak membuat orang-orang di sana merasa curiga. Gak salah lagi, itu pasti Ingon Bakarmo. Ternyata dia sudah melakukan tugasnya. Yuda melanjutkan langkahnya untuk bergegas pulang ke rumahnya dan segera memikirkan rencana selanjutnya, yakni soal penumbalan pertamanya. Jika kewajibanmu kamu tunaikan, maka keinginanmu akan tetap tercapai. Kalimat Pak Wita yang selalu ia ingat. Malamnya Yuda kembali mengobrol dengan pamannya. Penumbalan pertamanya akan dilakukan besok malam. Yuda sudah menyiapkan segala hal yang akan digunakan ritual. Semuanya sudah aku siapkan paman, tinggal ngabari dukun aborsi kenalan paman. Langit sudah benar-benar gelap. Bulan sudah mengacung tinggi menampakkan cahaya terangnya. Suara hewan malam bersenandung mengalun kencang di balik semak belukar. Di antara itu semua, Yuda tengah bersiap untuk malam Kliwon pertamanya. Ia akan bertolak ke rumah Pak Wita untuk mengambil janin untuk ritual penumbalannya yang pertama. Ayo paman, berangkat. Mereka berdua pun berangkat. Singkat cerita sampailah mereka di rumah Pak Wita, mengambil janin darinya yang sudah dia masukkan di dalam toples berwarna hitam.
Ini. Yuda pun menerimanya, lalu memberikan uang 5 juta sebagai tanda bayar untuk janin selanjutnya. Ini untuk selanjutnya, Pak. Sisanya besok ketika saya ambil ke sini. Di rumah, Yuda memulai ritualnya. Tempat yang telah ia sediakan adalah kamarnya sendiri. Ia membuat tempat ritualnya di sana. Dia menaruh janin dalam baskom yang telah ia sediakan. Lalu duduk bersila dan membaca rapalan mantra Jawa yang diberikan oleh Mbah Karmo. Semua yang hidup akan mati. Beberapa di antaranya mati melalui perantara sesamanya. Semoga berhasil. Harap Yuda setelah menutup ritualnya dan menaruh baskom berisi janin ke sudut kamar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.